Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan Allah untuk kembali bersama di program Live Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Baik Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kami informasikan untuk antum semuanya nanti bisa bertanya jawab di line telepon di 0811 755 0606. Dan untuk program ini antum juga bisa menelpon, langsung meng-SMS dan juga pesan singkat di layanan WhatsApp di nomor yang sama. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kami informasikan juga program kita ini disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja sapa guru kita yang sudah terhubung bersama kita di pagi hari ini. Ada guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar antum di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik. Baik Ustadz. Ustadz, kita barangkali akan langsung saja ke pertanyaan yang sudah masuk di 0811 755 0606. Tapi sebelumnya kita informasikan untuk antum yang ingin bertanya soal waris, sebaiknya untuk langsung menelpon ke nomor 0811 755 0606. Biar lebih jelas pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh Ustadz. Ustadz, mohon izin kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk untuk yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum untuk Ustadz. Saya pelaku online yang domisili di Bogor. Dan sekarang ini lagi di kampung di Sumatera Barat. Kemudian ada pembeli yang order. Antara saya dengan pembeli dan juga supplier, itu sebenarnya sudah terbiasa bertransaksi. Biasanya saat saya stay di Bogor, barang dikirim ke saya dulu, baru saya kirim ke pembeli. Karena pengiriman jauh, karena saya di Sumbar, ongkirnya besar, maka saya minta supplier langsung mengirim ke pembeli. Arti kata dropship Ustadz. Halalkah transaksi online saya dalam situasi seperti ini? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Nah Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli, wa nusallim, wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wani wa khawati fillah. Rasulullah SAW telah membuat ketentuan bahwasanya seseorang belum boleh menjualkan suatu barang yang dia belum beli atau belum dia terima walau sudah dia beli. Dalam hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah ditanyakan oleh Hakim, "Ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli barang yang sekarang kosong stoknya padaku. Bolehkah saya jual kepadanya lalu saya beli ke pasar?" Rasulullah bersabda, "Jangan engkau jual barang yang belum engkau beli." Dalam riwayat yang lain, jangan engkau jual barang yang sebelum engkau menerimanya. Jadi persyaratan barang yang Anda beli untuk bisa Anda jual kembali, itu pertama Anda beli dengan akad. Setelah Anda berakad, sudah bisa dijual belum? Sebelum barang diterima. Dalam kasus tadi, dia berada di Sumatera Barat, kemudian alamat usahanya ada di kota lain, Pulau Jawa, di kota Bogor, dan tidak punya wakil untuk menerima barangnya,
maka ini termasuk menjual barang yang belum diterima dan hukumnya haram. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Seharusnya dia tidak menjualkan barang, tapi dia mengatakan, boleh saya titip jual atau saya jualkan barang Anda, saya jadi wakil menjualkan barang Anda. Harusnya itu yang dia sampaikan kepada suppliernya. Maksud kamu apa? Biasanya kan saya beli dari Anda, barang sampai di tempat baru saya jual. Sekarang saya di kota lain yang jauh, ya. Maka ada orang yang beli online, ya. Saya hanya ambil fee dari Anda langsung kirim kepada dia, uangnya langsung kepada Anda juga atau kepada saya, terserah Anda, ya. Kalau dia setuju itu halal. Nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pembagian harta waris orang tua laki-laki meninggal di tahun 2007 dan harta belum dibagi. Kemudian di tahun 2015 orang tua perempuan meninggal dan orang tua perempuan membagikan warisan berupa tanah kosong, kebun sawit dan kebun karet dengan pembagian tidak sesuai syariat. Setelah kami hijrah dan belajar sunnah, kami merasa pembagian ini tidak benar. Bagaimana ini Ustadz? Apakah harus dibagi ulang? Dan bagaimana pembagiannya? Anak perempuan 2, anak laki-laki 3 orang. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah. Si ayah yang meninggal ini wajib diulang kembali karena harta di tangan masing-masing anak itu tidak milik mereka, karena Allah menentukan yusikumullah fi auladikum bidzakari mithlu hadzal untsayain. Allah mewasiatkan bila seorang Anda wafat, kalian wafat, untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ketika itu tidak terjadi, berarti harta di tangan masing-masing tidak sesuai seperti apa yang Allah sampaikan. Statusnya berarti rampasan, dia jamin untuk dikembalikan. Ke apa yang sudah terjadi, dikembalikan, dihitung ulang kembali. Cara perhitungannya, saya tidak bisa jawab kalau yang bertanya tidak interaktif, karena saya akan menanyakan pada saat si laki-laki itu wafat, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Ada keterangan apa tidak? Keterangan cuman anak perempuan 2 orang, anak laki-laki 3 orang Ustaz. Untuk tidak bisa saya jawab. Nah, karena yang berhak menerima waris bukan anak saja, ayah ibu Anda lebih berhak daripada anak-anak Anda. Taib. Sekarang Anda tidak menyampaikan keberadaan mereka ada atau tidak. Karena kalau mereka ada, Anda tidak sebutkan sekarang, tentu saya tidak akan membagikan kepada mereka. Berarti saya menzalimi hak mereka. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Dan kami informasikan untuk Bapak, Ibu, dan semua pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk pertanyaan waris memang sebaiknya langsung telepon ke 0811 755. Bukan sebaiknya harus. Jangan antum sampaikan ke saya, jangan antum angkat kalau dia tidak interaktif. Baik, Ustaz. Jadi kalau pertanyaan melalui chat, tulisan, SMS mengenai waris, jangan antum bacakan. Baik, Ustaz. Jangan. Baik. Nah, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari line SMS Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada telepon Ustaz, kita angkat telepon dulu. Baik, fadal. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Mau nanya Ustaz. Maunya gini Ustaz kan. Kami main arisan menjelu-jelu. Umpamanya 10 orang. Yang 1 orang nggak dikocok. Yang 9 orang aja dikocok. Kalau dia sudah
yang satu orang nggak dikocok ini karena dia ngoding ngumpul uang dia ngumpul uang dia yang mengaktifkan itu. Jadi yang 9 orang aja dikocok, satu orang nggak dikocok. Apakah halal ini Ustaz? Bentar. Dia yang dapat pertama. Ya, pertama ini kena dia mainkan. Karena dia yang dapat pertama tadi kan alasannya apa dia dapat pertama? Dia sebagai pengelola begitu? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Ini 10 orang kami. Nah, Ibu. Ya, kami mau 10 orang. Jadi satu orang nggak dikocok, 9 orang aja dikocok. Jadi satu orang itu kan ada menunjukkan. Apakah halal Ustaz? Tidak jelas suaranya Ibu. Afwan Ibu, mohon dijelaskan lagi suaranya. Menjauh dari televisi Ibu. Ya, Nanti ini televisi. kami main arisan atau gini-gini. Nah, umpamanya jadi yang satu orang yang dikocok, ada yang dia yang ambil duluan karena dia mengelola, dia mengumpulkan. Nah, 9 Karena orang apa? dikocok itu. Ya, Karena apa? kurang dengar. Karena apa Ibu? Yang 9 orang dikocok tiap orang. Yang nomor 1 nggak dikocok, ini dia yang ngambil. Agak di awal. Apa itu boleh? Nggak dibatalkan. Yang saya pahami, wallahu a'lam, mereka arisan 10 orang. Yang pertama dia langsung, ya satu orang langsung dapat dengan cara ditunjuk. Ya. Yang lain diundi. Yang pertanyaan saya tadi, atas dasar apa yang satu ditunjuk, yang lain tidak? Yang saya dengar samar-samar kalau betul jawabannya, bahwasanya karena dia yang mengelola. Kalau dia mengelola tidak dapat upah, ya, tapi hanya manfaatnya bagi dia adalah dia yang pertama, tidak ada masalah. Karena ini akad pinjam-meminjam dan dia mensyaratkan saya siap mengelola, tetapi beri saya pinjaman oleh kalian. Dan itu pinjaman dan pengelolaan tanpa jasa, tanpa uang. Kalau ada imbalan, maka tergabunglah pinjaman disyaratkan dengan upah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Dan untuk Ibu yang bertanya mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustaz tadi. Karena agak kurang jelas juga pertanyaan Ibu mengenai arisan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari line SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya tentang hukum ana yang kerja jadi ojol. Apakah semua jenis orderan dapat ana jalankan Ustaz? Sebagai contoh, ada orderan tunai dan non tunai, orderan penumpang bank dan lain-lain. Jazakumullahu khairan Ustaz. Apa orderan tunai, non tunai, orderan bank, penumpang bank, apa maksudnya? Orderannya bermacam-macam Ustaz. Contohnya ada orderan tunai dan non tunai. Kemudian ada orderan penumpang bank dan juga lain-lain. Cuma dijelaskan seperti itu saja Ustaz. Saya tidak paham. Jenis orderannya dapat dijalankan semuanya. Orderan contoh orderannya ada orderan tunai dan non tunai. Dan juga Apa maksud orderan tunai dan non tunai? Nah Ustaz, tidak dijelaskan di sini Ustaz. Itu yang saya katakan saya tidak paham sehingga Baik. saya tidak bisa menjawab. Nah Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kebaikan. Izin bertanya Ustaz,
apakah hukumnya kalau kita meminjam uang ke toke sawit dan dipotong setiap kita jual sawit saat kita panen? Si toke sawit mau pinjami uang ke petani pada dasarnya karena petani jual sawitnya dengan toke tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Ustaz. Apakah si toke mensyaratkan jual sawit kepada dia atau tidak? Iya, Ustaz. Kalau disyaratkan harus jual ke saya berikan pinjaman, Nah, maka hukumnya haram. Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. baik. Tapi kalau tidak digabung nih silahkan pinjam. Kamu mau jual ke toko yang lain silahkan. Yang penting hutang dibayar pada tanggal sekian-sekian. Tapi kalau dia mensyaratkan, saya pinjamkan kamu uang, tapi dengan syarat jual, kamu harus jual hasil sawitmu kepada saya, maka ini hukumnya haram. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya, kami ada koperasi pinjam emas. Kalau kita meminjam, kita dapat menjualnya kembali kepada koperasi dengan harga jual. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Naam, jazakallah khair, Ustaz. Boleh bila itu tidak disyaratkan harus jual ke mereka, dan kalau jual ke mereka harus dengan harga kurs standar normal. Baik. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Kami informasikan untuk Ibu, Bapak dan Ibu, Antum dan Antuna dimanapun berada, untuk pemirsa Asil TV, kami ulangi kembali nomor telepon yang bisa Antum hubungi untuk langsung bertanya kepada Ustadz di 0811-755-0606. Ustadz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Yuli Widianto di Karawang, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Paman ana seorang non-muslim, mempunyai utang kepada ana yang jumlahnya cukup banyak. Qadarullah, dia meninggal sebelum membayar pada ana. Dan dia juga meninggalkan beberapa hutang lain pada ahli warisnya. Bagaimana sebaiknya, Ustadz? Hutang tersebut ana ikhlaskan atau bisakah ana minta di akhirat karena dia non-muslim? Jazakallahu khairan, Ustadz. Kenapa di akhirat sekarang lah minta kepada ahli warisnya? Nah. Ya. Baik. Kalau tidak bisa, tidak diakui oleh para ahli warisnya, baru di akhirat. Nah, Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertanya, Ustaz, apakah boleh dinar dan dirham dijadikan mahar nikah, Ustaz? Dan apa hukumnya menjadikan harta riba dalam bentuk emas dijadikan mahar nikah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan pertama saya paham, jawabannya boleh. Yang kedua saya tidak paham. Menjadikan harta riba dalam bentuk emas dijadikan mahar nikah, Ustaz. Itu iya, sudah saya jawab boleh. Yang kedua, dinar dan dirham dijadikan mahar nikah. Boleh. Nah. Apa yang harta riba itu maksudnya? Dalam kurung emas ditulis, Ustaz. Oh, boleh, tidak ada masalah. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, afwan, bolehkah uang cash masjid kita gunakan untuk membantu jemaah yang mendapat musibah kecelakaan? Dari Bapak Rumsi Adul di Damas Raya, Ustaz. Haram hukumnya ini bagian dari berkhianat kepada amanah yang diamanahkan oleh kaum muslimin. Nah. Dana kas masjid itu peruntukannya untuk operasional masjid, bukan untuk membantu jemaah yang membutuhkan. Kecuali dibuatkan kas khusus, tromol khusus, kotak khusus yang tertulis di situ untuk membantu jemaah yang berkebutuhan, itu boleh.
Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Dari Erinaldi di Padang Panjang. Orang tua kami sudah meninggal dan beliau meninggalkan wasiat mengenai harta warisan beliau. Ini sebaiknya ditanyakan langsung di telepon. Kita masuk saja ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Siti di Karawang, Ustadz. Ustadz, Ibu Ana memiliki hutang simpan pinjam di PKK Kampung. Beliau meminjam 700.000. Qadarullah, beliau lupa setelah 7 tahun hutangnya menjadi 4 juta karena berbunga. Kemarin Ibu Ana membayar pokoknya saja 700.000. Namun bendahara PKK tersebut tetap menagihkan bunganya dengan nada marah. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Mohon nasihatnya. Tahun berapa dia pinjam? 2000 Afwan. Setelah 7 tahun, Ustadz. Tahun pinjamannya tidak dijelaskan, dia meminjam 700.000. Setelah 7 tahun, hutangnya menjadi 4 juta karena berbunga. Di sekitar 2016. Lihat harga emas 2016. Sebentar. Nah. Juta. Nah. Kalau 1 juta, sekarang juga 1 juta ya tetap tidak boleh dibayar berlebih. Kalau dia berlebih, dia berdosa. Baik. Haram dia bayar berlebih. Baik, Ustaz. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Orang tua kami sudah meninggal dan beliau meninggalkan wasiat mengenai harta warisan. Dan wasiat tersebut mengharuskan kami memperuntukkan harta warisan tersebut sesuai dengan keinginan wasiat beliau. Apakah kami berdosa bila wasiat tersebut kami langgar, sementara wasiat tersebut bertentangan dengan hukum waris? Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Naam, Ustaz. Dilanggar tidak berdosa, kalau Anda jalankan malah berdosa. Karena menentang firman Allah dan menentang sabda Nabi. Nabi mengatakan, "Fala wasiyyata liwaris." Nabi SAW berikan hak para ahli waris sesuai apa yang Allah tentukan di dalam ayat waris surat An-Nisa. Dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Maka wasiat si ayah tadi, kalau dijalankan oleh anak-anaknya, ayahnya berdosa, menentang Allah, dan Allah ancam dengan api neraka. Kemudian juga yang menjalankan juga berdosa, dan Allah ancam juga dengan api neraka. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kami informasikan untuk antum yang ingin bertanya mengenai permasalahan muamalah kontemporer,
silahkan di 0811-755-0606. Dan untuk pertanyaan waris itu harus melalui telepon, nanti bisa langsung dijawab oleh Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Fulan, Ustadz. Si Fulan namanya dijaminkan dalam kredit, kemudian selang waktu 1 bulan, si Fulan bercerai dan berubah status kakak dan dokumen lain, Ustadz. Si Fulan tidak pernah ikut membayar kredit tersebut, hanya dipakai untuk pinjaman. Dan sampai sekarang pun tidak pernah ikut bayar kredit. Mohon pendapat atau jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya apa? Dari gambaran ini, mohon pendapat Ustaz, katanya, Ustaz. Beliau Nah, mana ulangi pertanyaannya, Ustaz? Si Fulan... Tidak ada pertanyaan di situ, dia hanya menceritakan. Nah, Ustaz. Terus apa yang mau saya jawab? Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya saja, Ustaz. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, adik Ana mau kredit motor di BMT. Katanya motor tersebut dia yang memilih ke dealer. Maksudnya motor seperti apa yang dia mau, Ustaz. Nanti pihak BMT membelinya dan kemudian baru adik Ana membelinya ke pihak BMT dengan harga dari BMT. Apakah cara seperti ini dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Bila tidak ada denda keterlambatan dalam akadnya, boleh. Baik. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita melakukan pesanan online saat sedang rapat di dalam masjid? Seperti memesan makanan untuk panitia yang sedang rapat. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Dua perbuatannya adalah haram. Nah. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'a fil masjid, faqul la arbahallahu tijarata." Bila kalian melihat orang yang menjual dan orang yang membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah, semoga Allah membuat usaha kalian, perdagangan kalian menjadi rugi. Maka doa kutukan, doa kerugian menunjukkan perbuatannya adalah haram, baik menjual ataupun membeli. Kalau ini kasusnya dia membeli. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Kita pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari hamba Allah di Pekalongan. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz. Saya adalah reseller resmi salah satu toko baju milik teman. Bagaimana hukumnya jika saya jual barang PO, sistem PO dari toko itu sendiri karena ada beberapa baju yang mereka jual by order. Dan setelah baju-baju pesanan ready, saya hanya bayar cicil atau tidak secara lunas. Dan baju pesanan yang saya ambil, saya kirim ke sebagian dropship. Akan saya lunasi ke toko ketika para pemesan sudah membayar ke saya. Lalu bagaimana hukumnya jika customer itu sudah bayar dulu setelah melakukan pesanan, namun barang baru ready bulan depan karena barang PO? Apakah saya harus mengembalikan uangnya ke customer dulu atau seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Boleh. Karena ini adalah akad istisna dan dia jual dengan cara paralel. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, saya membeli barang dari sales dengan skema seperti ini, Ustaz. Sales datang ke toko menawarkan barang, contohnya lampu, kabel, dan sebagainya. Biasanya kami hanya menyebut merek saja, Ustaz, jumlah dan harga dari barang tersebut. Dan setelah setuju, sales membuat catatan orderan, kemudian barang akan dikirim dalam beberapa hari. Pembayaran dilakukan saat barang diterima kepada kurir dari sales tersebut atau sales memberikan waktu tempo 1 bulan dengan nominal harga yang sama. Barang yang diorder ready stock di gudang mereka. Bagaimana hukumnya jual beli seperti ini, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Jika haram, adakah solusinya? Apakah kami harus mengulang akad pembelian saat barang diterima? Jazakallahu khairan, Ustaz.
Kalau salesnya datang dan membawa contoh barang, hukumnya boleh. Nah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, afwan, Ana mau tanya, apakah hukumnya memesan barang seperti lemari kepada tukang perabot? Jadi sebelum barang itu siap, mereka minta DP dulu sebagai tanda jadi. Apakah ini dibolehkan? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, boleh, itu namanya istisna. Anda mau bayar DP dulu, mau bayar lunas atau bayar nanti, semuanya juga boleh. nah. Baik, jazakallah khairan. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, saya beli mobil cash di dealer. Uangnya saya dapat pinjaman dari BSI. Gimana hukumnya Ustadz? Jazakallah khairan. Kalau dibayar pinjamannya sama, Anda pinjam 200 juta, bayar 200 juta, alhamdulillah halal. Tapi kalau Anda pinjam 200 juta, dibayar berlebih 250 juta, maka 50 jutanya adalah riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kami informasikan kembali untuk antum dan antuna, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun berada. Untuk pertanyaan waris, itu sebaiknya ditelepon langsung, wajib menelpon langsung ke Ustadz biar bisa dijawab langsung. Dan bisa antum hubungi nomor 0811 755 0606. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana pembagian harta waris orang tua laki-laki meninggal di 2007 dan harta dibagi di 2015? Apakah harus diulang pembagian warisnya atau seperti apa Ustadz? Anak perempuan 2 orang, anak laki-laki 3 orang. Jazakallahu khairan Ustadz. Yang meninggal pada saat meninggal, ayah ibunya masih hidup? Nah, Ustaz. Yang meninggal ini pada saat dia meninggal, ayah ibunya masih hidupkah? Yang meninggal orang tua laki-lakinya di 2007 Ustaz. Dan yang meninggal ini ayah ibunya masih hidupkah? Saat ini sudah meninggal Ustaz. Ayah ibunya? Nah. Ayah di 2007 meninggal, ibu di 2015 Ustaz. Astagfirullah. Yang meninggal ini si ayah ini, ayah ibunya masih hidup, kakek neneknya? Tidak dijelaskan di sini Ustaz. Ya udah, saya nggak bisa jawab. Nah. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Untuk sebaiknya pertanyaan waris itu memang harus ditelepon langsung dan wajib di 0811 755 0606. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV, kita informasikan kembali untuk antum dan antuna semua bahwa program kita ini bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala itu disiarkan oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Dan bisa antum bersoal jawab langsung di 0811 755 0606. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah infak anak yatim untuk pembagian pembangunan masjid? Jazakallah khairan Ustadz. Ini DKI masjid atau pengkhianat ini? Uang anak yatim untuk pembangunan masjid. Sepakat para ulama bahwa wali yatim tidak boleh mensedekahkan harta anak yatim. Sekarang orang bersedekah kepada anak yatim dan digunakan untuk pembangunan masjid. Ini si pelakunya berarti memakan harta anak yatim, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kemurkaan dan neraka Allah. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Zahra di Bogor Ustaz. Ayah saya meninggal dengan harta sedikit uang dan banyak berupa kitab-kitab, pakaian dan barang kecil lain. Saya tidak mempermasalahkan tidak dibagi karena harta berupa uang sangat sedikit. Namun untuk buku dan barang-barang lain bagaimana Ustaz? Apakah apabila tidak dimanfaatkan dan dikembali pertanggungjawabkan ke ayah saya di akhirat kelak? Naam, jazakallah khairan Ustaz. Itu harta waris dijual
kemudian uang hasil penjualnya dibagi waris. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita angkat telepon dulu Ustaz. Baik, Fadal. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, dari siapa Bapak? Assalamualaikum, Ustaz. Dari IEP di Pekanbaru. Nah, Fadal, Bang Iyas. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertanyaan tadi, Ustaz, masalah waris. Halo? Nah, Fadal, Bang Iyas. Orang tua laki-laki anak meninggal. Namanya siapa orang tua laki-laki Anda itu? Gimana, Ustaz? Nama orang tua Anda laki-laki yang meninggal itu namanya siapa? Nama orang tua anak Umar. Umar. Ya, Wafat tahun 2000. meninggal tahun 2007. Nah, Pada saat dia meninggal, ayah ibunya masih hidup. Sudah meninggal juga. Kapan ayah ibunya meninggal? Sebelum 2007? Sebelum 2007, udah lama, Ustaz. Dan istrinya hidup? Istrinya masih ada. Istri. Berapa orang anak laki-laki? Anak laki-lakinya 2. Anak laki-laki 3. Perempuan? Anak perempuan 2. Halo? nah, Anda pakai lihat televisi atau telepon saja? ke telepon saja. Tidak, beliau yang bertanya. Nah, Halo, Ustaz? Ya. Lihat di televisi, saya tulis sekarang di whiteboard. Ya, harta dibagi 8, 1/8 milik istri, 7/8 laki-laki, 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. 8 ke 1, 8/6, 4. 7, 14/64, 14/64, 14/64. Kemudian 7. Harta Umar dibagi 64 bagian. Istrinya dapat 8/64. Masing-masing anak laki-laki 14/64. Masing-masing anak perempuan 7/64. baik. Baik, halo Bang Iyas. Masih bersama kami? Terima kasih. Baik. Oke. Baik, Ustaz. Cuman waktu itu, Ustaz, tahun 2007 tuh belum dibagi harta itu, Ustaz. Halo, pertanyaannya apa? Nah, halo Bang Iyas. Ya, halo.
Ya, bisa diulangi pertanyaannya ke Ustadz? Waktu 2007 itu belum ada pembagian harta waris karena ketidaktahuan dan kami juga belum paham lah tentang itu kan. Kemudian di tahun 2015 orang tua perempuan anak meninggal dunia. Kemudian dia membagikan wasiat. Sebentar. Istri wafat 2015. Iya. Istri Umar ini kan saat istri Umar wafat, ayah ibunya masih hidupkah? Sudah meninggal juga. Kalau begitu, harta tinggal dibagi anak-anak masih cukup komposisinya, masih sudah berubah atau masih tetap? Masih tetap hartanya. Anak-anak Masih tetap 3 dan 2. kalau gitu dibagi 2, satu dari harta Umar dan istrinya, udah selesai. Oke. Berarti yang tadi orang tua perempuan anak itu dia membagikan seperti wasiat gitu, Ustaz. Ini untuk ini. Batal. Tidak ada wasiat kepada ahli waris, kata Nabi. Baik, Ustaz. Berarti kita hitung ulang lagi, Ustaz ya. Seperti yang ini ya. Ya. Oke, syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair untuk Bang Iyas di seputaran Pekanbaru. Taib, Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini sepertinya waktu yang membatasi, tapi kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita minta nasihat dari Ustadz. Ustadz, kita bacakan satu pertanyaan terakhir di 0811 755 0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, afwan izin bertanya, apa hukumnya menyewakan ruko untuk kantor pembiayaan kredit motor leasing? Jazakallah khairan, Ustadz. Kalau leasingnya leasing ribawi, maka hukumnya haram menyewakan kepada mereka. Karena mereka berbuat yang haram, lalu Anda bantu dengan tempat fasilitas, walaupun berbayar. Karena Allah telah mengatakan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian membantu, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar ketentuan Allah. Harta yang diterima dari penyewaan itu hartanya haram. Kalau sudah terlanjur, berikan kepada fakir miskin. Dan putuskan kontrak semenjak Anda tahu sekarang. Bila belum Anda putuskan, berarti Anda selalu berdosa sebagai pembantu akad riba berjalan di tempat rumah yang Anda sewakan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami. Satu pertanyaan terakhir lagi Ustaz, afwan. Satu pertanyaan terakhir di 0811 755 0606. Bismillah, afwan Ustaz. Jika harta waris nenek dan anak si nenek sudah tidak ada, tinggal cucu 3 orang, 2 anak laki-laki, 1 wanita. Pembagiannya berapa Ustaz? Naam, jazakallah khair. Nenek siapa namanya, suaminya, kapan nenek meninggal, suaminya masih hidup, ayah ibunya masih hidup pada saat meninggal atau tidak? Baik, ini tidak dijelaskan Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan akikah catering dengan paket-paket tertentu? 1 ekor kambing dengan porsi sekian, 2,5 jutaan. Dan dari pihak layanan catering menyatakan 1 ekor kambing atau domba, namun setiap paket porsi bisa berbeda-beda dan tidak tahu proses penyembelihannya. Kita terima beres dengan nasi kotak siap saji. Apakah ini dibolehkan Ustadz? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Kampar. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik.
Bila hewannya tidak jelas, maka ini jual beli yang mengandung gharar dan hukumnya haram tentunya. Anda jual beli kambing, bukan beli daging kambing, bukan beli rendang kambing, bukan beli kambing bakar, tapi beli kambing akikah. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan hamba Allah yang di Kampar bisa memahami jawaban dari Ustaz kita. Kita informasikan kembali untuk antum dan antuna dimanapun berada, Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pertanyaan waris wajib menelpon di 0811 755 0606. Dan untuk antum yang ingin bersoal jawab juga bisa melalui layanan WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama. Dan kita informasikan untuk antum bahwa program kita ini disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Baik, tanpa terasa sudah lebih kurang selama 1 jam kita bersama di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita tutup program kita untuk hari ini, kita meminta nasihat dari Ustadz atau arahan dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Nah, sebagai ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana membantu dalam maksiat hukumnya adalah haram, maka membantu orang-orang yang ingin membunuh saudara Anda dengan cara Anda membeli barang-barang mereka, produk mereka, ini juga bagian yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan antum tadi dan ilmu yang disampaikan Ustadz dari jawaban juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, jazakallah khairan juga untuk antum yang sudah berpartisipasi melalui line interaktif di 0811 755 0606. Insya Allah program kita ini akan disiarkan langsung oleh media-media yang sudah tergabung dalam RTVC. Sekali lagi kami ingatkan untuk antum dan antuna semuanya, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun berada, bahwa program kita ini live interaktif muamalah insya Allah akan hadir setiap Selasa paginya bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khairan untuk Ustadz dan jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Taib, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah di pekan depan kita akan bersama kembali. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, kita tutup dengan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?